Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Halo Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Mari hari ini kita belajar terkait dengan modul 1.1 A8 terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 Nengah Sukriyase dari SD Negeri 1 Penuktukan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Ninengah Budiasih dan pengajar praktik Iketut Mandi. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita bersama-sama menyimak terkait dengan modul 1.1 A8 terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita mempelajari terkait dengan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Artinya bahwa di dalam proses pendidikan ini yang ditekankan adalah pembentukan karakter oleh siswa-siswi yang ada di dalam kelas tersebut. Lain halnya dengan pengajaran, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. Artinya bahwa pengajaran di sini lebih menekankan di mana proses pendidikan atau pengajaran itu adalah proses mentransfer pendidikan kepada siswa. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekadar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, mari kita pelajari terkait dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, sebelum mempelajari modul 1.1, kelas saya hanyalah kelas searah, di mana saya menjadi guru yang masih menjadi satu-satunya sumber belajar. Artinya bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat teacher center. Sehingga pembelajaran yang saya terapkan ini berpengaruh pada murid dan proses pembelajaran. Pengaruh yang pertama yaitu murid hanyalah menjadi pencatat handal tanpa bisa mengungkapkan argumen yang dia miliki. Pembelajaran yang saya lakukan hanya melakukan pembelajaran konvensional, di mana hanya menggunakan media PowerPoint ataupun video dalam proses pembelajarannya. Sehingga di sana saya memberikan hanya kesempatan kepada siswa untuk mencatat apa yang saya berikan tanpa saya memberikan kesempatan untuk siswa-siswi kami di dalam kelas mengungkapkan argumen yang dia miliki. Pengaruh yang kedua terkait dengan pembelajaran saya ini adalah kelas hanya didominasi oleh pengajar, sehingga pembelajaran tampak tenang tapi siswa kurang mengerti dengan materi yang disampaikan. Karena tidak adanya pembelajaran dari dua arah antara murid dan guru, sehingga pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang tenang. Hanya saja pembelajaran itu tidak atau kurang variatif, di mana siswa kurang mengerti dengan materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan karena saya mengajar tidak memberikan kesempatan siswa untuk bertanya terkait dengan materi yang belum mereka mengerti. Pengaruh yang ketiga itu adalah tidak adanya komunikasi antara siswa dan siswi. Begitu juga antara siswa dengan guru. Artinya, karena berfokus pada pembelajaran berpusat pada PowerPoint yang ditampilkan, maka antara siswa dan siswi yang ada di dalam kelas tidak dapat atau tidak melakukan komunikasi. Begitu juga antara siswa dengan guru, sehingga pembelajaran hanya vakum dalam proses pembelajaran tersebut. Pengaruh yang keempat yaitu pembelajaran terkesan monoton, hanya itu-itu saja dan kurang kreatif. Munculnya kegelisahan pada siswa itu ditimbulkan atau dikarenakan karena pembelajaran yang kurang kreatif. Anak-anak merasa bosan di dalam kelas, sehingga masih banyak siswa-siswi yang membuat alasan untuk keluar kelas untuk tidak mengikuti pembelajaran. Hal ini
karena pembelajaran yang kurang kreatif karena media dan metode pembelajaran yang digunakan hanya metode konvensional saja. Bapak Ibu hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, mari kita pelajari terkait dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang merubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan paradigma pembelajaran atau pemikiran terkait dengan Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Hal yang saya dapatkan adalah saya harus bisa membenahi cara mengajar saya. Sistem pengajaran yang saya akan lakukan adalah menggunakan 4 aspek pembelajaran. Yang pertama adalah sistem Among, yang kedua kodrat alam dan zaman, yang ketiga adalah berhamba pada anak, dan yang keempat adalah bermain adalah kodrat anak. Yang pertama adalah sistem Among. Sistem Among di sini adalah sistem yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Among di mana lebih menciptakan pembelajaran dengan sistem cinta kasih dan kekeluargaan kepada siswa. Sehingga dalam proses pembelajarannya kita lebih mengaktifkan proses pembelajaran seperti halnya kita melaksanakan Among atau ngemong kepada siswa tersebut. Begitu juga kita akan memberikan cinta kasih dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih terkesan pembelajaran yang berbasis kekeluargaan kepada siswa-siswi kita. Yang kedua adalah pembelajaran dengan melihat terkait dengan kodrat alam dan zaman. Pembelajaran saya lebih menitik beratkan pada kodrat zaman dan kodrat alam, di mana untuk kedua halnya ini saya harus mampu melihat bagaimana budaya yang berkembang di dalam diri sendiri atau diri siswa tersebut. Selain itu juga pada kodrat zaman ini saya memasukkan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan lebih kreatif lagi. Kita akan menggunakan media-media yang sudah ada di sekolah untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas sehingga pembelajaran akan lebih kreatif dan menyenangkan. Berhamba pada anak yaitu pembelajaran yang lebih berpusat pada anak serta berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Saya akan belajar untuk memberikan pembelajaran di mana pembelajaran itu harus berfokus kepada anak atau serta peserta didik atau disebut dengan student center. Kemudian yang terakhir adalah bermain adalah kodrat anak. Kita tidak bisa menampik kemungkinan di kelas sekolah dasar ini bahwasanya siswa atau siswi kita memang masih perlu permainan di dalam proses pembelajaran karena kodrat anak adalah bermain. Memasukkan metode kesenian dalam pembelajaran serta memberikan permainan-permainan dalam proses pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih kreatif lagi. Bapak Ibu hebat yang dimanapun berada, mari kita mempelajari terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari terkait dengan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan melakukan beberapa hal yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu merancang kegiatan. Merancang kegiatan pembelajaran melalui kolaborasi baik dengan kepala sekolah, guru sejawat, serta lembaga KKG yang akan memberikan referensi kegiatan yang bisa membuat pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Saya akan melaksanakan ini guna memberikan referensi terkait dengan pembelajaran yang inovatif yang akan kita lakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, membuat program pengajaran yang berbasis teknologi. Walaupun kami ada di desa atau di daerah pedesaan, tetapi kami yakin bahwa siswa-siswi kami harus mendapatkan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga siswa-siswi kami tidak gaptek dalam pembelajaran tersebut. Membuat pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada di sekolah seperti penggunaan Chromebook, kemudian koneksi internet, serta proyektor bisa kita gunakan sebagai media pengajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu menggunakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Karena pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pastinya saya harus menekankan pada aspek budi pekerti dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran dengan sistem Among
menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dan kesenian di dalam proses pembelajaran akan membuat pembelajaran semakin kreatif dan menyenangkan, serta memberikan ruang waktu kepada siswa untuk mempelajari aspek-aspek budi pekerti yang mereka bisa lakukan atau bisa aktivitaskan. Baiklah Bapak Ibu, hebat calon guru penggerak dimanapun berada. Sekian terkait dengan pembahasan modul 1.1 A8 terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih sudah menonton dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih.